Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa besar yang keempat, meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayyan illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Al-Quran Surat Maryam ayat 59 sampai dengan 60. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makna menyia-nyiakan salat bukanlah meninggalkannya sama sekali, tetapi mengakhirkannya dari waktu yang seharusnya. Imam para tabi'in Sa'id bin Musayyib berkata, maksudnya adalah orang itu tidak mengerjakan sholat zuhur sehingga datang waktu asar, tidak mengerjakan sholat asar sehingga datang maghrib, tidak sholat maghrib sampai datang isya, tidak sholat isya sampai fajar menjelang, tidak sholat subuh sampai matahari terbit. Barang siapa mati dalam keadaan terus-menerus melakukan hal ini dan tidak bertaubat, Allah menjanjikan baginya ghoi, yaitu lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dasarnya lagi sangat tidak enak rasanya. Di tempat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lupa akan salatnya. Al-Qur'an Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5. Orang-orang lupa adalah orang-orang yang lalai dan meremehkan salat. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang lupa akan salatnya. Beliau menjawab, yakni pengakhiran waktunya. Mereka disebut orang-orang yang salat, namun ketika mereka meremehkan dan mengakhirkannya dari waktu yang seharusnya, mereka diancam dengan wa'il, azab yang berat. Ada juga yang mengatakan bahwa wa'il adalah sebuah lembah di neraka jahanam. Jika gunung-gunung yang ada di dunia ini dimasukkan ke sana, niscaya akan melelehlah semuanya karena sangat panasnya. Itulah tempat bagi orang-orang yang meremehkan sholat dan mengakhirkannya dari waktunya, kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala dan menyesal atas kelalaiannya. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Quran Surat Munafikun ayat 9. Para mufasir menjelaskan, maksud mengingat Allah dalam ayat ini adalah salat 5 waktu. Maka barang siapa disibukkan oleh harta perniagaannya, kehidupan dunianya, sahwa ladangnya, dan anak-anaknya dari mengerjakan salat pada waktunya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Demikian, dan Nabi SAW pun telah bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka telah sukses dan beruntunglah ia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh telah gagal dan merugilah ia. Berkenaan dengan penghuni neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Al-Quran Surat Al-Mudathir ayat 42 sampai dengan 48. Nabi SAW bersabda, Innal ahda alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafara. Sesungguhnya ikatan pembeda antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka telah kafirlah ia. Beliau SAW juga bersabda, Bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah. Batas antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Rasulullah SAW juga bersabda, Man fatathu salatul asri habita amaluhu. Barang siapa tidak mengerjakan salat asar, terhapuslah amalnya. Juga Nabi SAW bersabda, Man tarakas salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, sungguh telah lepaslah jaminan dari Allah. Juga Nabi SAW bersabda yang artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi selain Allah, dan mengerjakan salat serta membayar zakat.
Jika mereka telah memenuhinya, maka darah dan hartanya aku lindungi, kecuali dengan haknya. Adapun hisabnya, maka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati." وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفَ. Barang siapa menjaganya, maka ia akan memiliki cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Sedangkan yang tidak menjaganya, maka tidak akan memiliki cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari itu. Pada hari itu, ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, sesungguhnya tidak ada tempat dalam Islam bagi yang menyia-nyiakan sholat. Sebagian ulama berkata, hanya saja orang yang meninggalkan sholat dikumpulkan dengan 4 orang itu karena ia telah menyibukkan diri dengan harta, kekuasaan, pangkat atau jabatan, dan perniagaannya dari sholat. Jika ia disibukkan dengan hartanya, ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Jika ia disibukkan dengan kekuasaannya, ia akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Jika ia disibukkan dengan pangkat atau jabatannya, ia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan jika ia disibukkan dengan perniagaannya, akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, seorang pedagang yang kafir di Mekah saat itu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi." Barang siapa meninggalkan salat wajib dengan sengaja, telah lepas darinya jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan, telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, amal dalam Islam apakah yang paling dicintai oleh Allah taala?" Beliau menjawab, "Salat pada waktunya. Barang siapa meninggalkannya, sungguh ia tidak lagi memiliki agama dan salat itu adalah tiangnya agama." Kala Umar terluka karena tusukan, seseorang mengatakan, "Anda tetap ingin mengerjakan salat, wahai Amirul Mukminin?" "Ya, dan sungguh tidak ada tempat dalam Islam bagi yang menyia-nyiakan sholat," jawabnya. Lalu ia pun mengerjakan sholat meski dari lukanya mengalir darah yang cukup banyak. Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'in, menuturkan, tidak ada satu amalan pun yang meninggalkannya dianggap kufur oleh para sahabat selain sholat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah ditanya tentang seorang wanita yang tidak sholat. Menjawab, barang siapa tidak sholat telah kafirlah ia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa tidak sholat maka ia tidak mempunyai din. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja sekali saja, niscaya ia akan menghadap Allah yang dalam keadaan murka kepadanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyia-nyiakan sholat, dia tidak akan mempedulikan sesuatu kebaikan pun darinya. Ibnu Hazm berkata, tidak ada dosa yang lebih besar sesudah syirik selain mengakhirkan sholat dari waktunya dan membunuh seorang mukmin bukan dengan haknya. Ibrahim An-Nakhai berkata, barang siapa meninggalkan sholat maka telah kafir. Aun bin Abdullah berkata, apabila seorang hamba dimasukkan ke dalam kuburnya, ia akan ditanya tentang sholat sebagai sesuatu yang pertama kali akan ditanya. Jika baik, barulah amal-amalnya yang lain dilihat. Sebaliknya, jika tidak baik, tidak ada satu amalan pun yang dilihat atau dianggap tidak baik semuanya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila seorang hamba mengerjakan sholat di awal waktu, sholat itu ia memiliki cahaya akan naik ke langit sehingga sampai ke arsy, lalu memohonkan ampunan bagi orang yang telah mengerjakannya. Begitu seterusnya sampai hari kiamat. Salat itu berkata, semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu telah menjagaku. Dan apabila seorang hamba mengerjakan salat bukan pada waktunya, salat itu ia memiliki kegelapan akan naik ke langit. Sesampainya di sana ia akan dilipat, seperti dilipatnya kain yang usang, lalu dipukulkan ke wajah orang yang telah mengerjakannya. Salat itu berkata, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakanku. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yaqbalullahu minhum salatan. Man taqaddama qauman wa hum lahu karihuna wa rajulun atas salata dibaran wad dibaru an ya'tiyaha ba'da an tafutahu wa rajulun i'tabada muharrarahu. Ada 3 orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah. Seorang yang memimpin suatu kaum padahal kaum itu membencinya. Seseorang yang mengerjakan salat ketika telah lewat waktunya.
dan seseorang yang memperbudak orang yang memerdekakan diri. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa menjamak 2 sholat tanpa uzur, sungguh ia telah memasuki pintu terbesar di antara pintu-pintu dosa besar. Marilah kita memohon taufik dan inayah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah dan Pemengasihi di antara mereka yang mengasihi. Demikianlah sajian pembacaan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.